mah jelek. Kalau kita sebagai saudara segini melihat sesuatu yang begitu tidak baik baru kita tidak ingatkan, jelek namanya, tidak bagus. Kita ini manusia harus saling mengingatkan satu sama lain ke jalan yang benar. Kalau ada teman kita yang tersalah, harus kita ingatkan supaya tidak berlarut-larut dalam kesalahan sampai-sampai ke senter jerumus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channelnya Aci seperti ini. Usman, urusan sergap mengedukasikan ancaman buat netizen. Apakah yang akan mengancam teman-teman? Ya, kali ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana bermedsos atau bermedia sosial yang baik, benar, dan tidak bikin berdosa. Sudah diulang-ulang beberapa kali, tapi kayaknya masih ada saja yang begitu. Apa yang kita akan bahas kali ini teman-teman? Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa di subscribe, jangan pelit, di subscribe, like, atau share ke teman-teman, siapa tahu ini bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-temanku, sambil kita menceritakan edukasi, sambil kita juga kerja, karena saya lagi sekarang ada di kantor. Maaf kalau beribut, ini kantor perbengkelan, tinggalnya di pinggir jalan, kantor perbengkelan. Tadi malam habis memancing, jadi kita sekalian bersih-bersih. Nah, apa namanya, kalau tidak dibersihkan nanti akan berkarat. Oke, kita akan fokus ke topik pembicaraan teman-teman. Maaf, kita bicara santai kali ini sambil mengingatkan teman-teman bagaimana caranya bermedia sosial yang baik. Karena banyak juga sih yang sinis, banyak yang sinis, sadis, mencaci maki, memfitnah, memframing. Itulah yang akan kita edukasikan kali ini teman-teman, supaya teman-teman Aci Pertiwi yang menonton video ini tidak sampai tersesat dan ikut-ikutan seperti itu. Oke teman-teman, apa bahayanya, apa ancamannya? Pertama, ancaman di muka bumi atau di dunia, yaitu ancamannya Anda akan membuat orang berdosa. Kata Pak Ustaz, kalau Anda bikin orang berdosa, maka Anda juga akan ikut berdosa. Salah benarnya itu kata Pak Ustaz. Kan saya bukan Ustaz, saya cuma Usman. Usman, urusan sergap mengedukasikan ancaman buat netizen. Itulah yang terjadi teman. Ancaman yang kedua yang akan Anda terima yaitu Anda akan terancam. Karena siapa tahu orang itu dendam. Jadi Anda bisa terancam. Karena kalau orang itu dendam, ya dengan perbuatan atau kelakuan percakapan Anda walaupun hanya di medsos, itu Anda akan dicari. Banyak sudah yang terjadi begitu. Tidak apa-apa. Baru yang ketiga, Anda akan diburu oleh polisi. Itulah yang ketiga yang akan diancam oleh polisi, yang akan dijerat undang-undang ITE. Sebenarnya tidak ada memang bagusnya saling menghina, saling mencaci. Tidak ada bagus. Baru yang keempat, ancaman yang keempat adalah Anda akan
berurusan dengan Tuhan kalian. Yang keempat, Anda akan berurusan dengan Tuhan kalian karena kalian sudah mencaci, menghina ciptaan Tuhan kalian. Sebenarnya banyak ancamannya teman-teman, makanya mesti saya edukasikan buat teman-temanku ini supaya janganlah seperti itu. Janganlah menebarkan kebencian atau mencaci, menghina sesamamu. Karena kalau kau menghina dia dalam ilmu Islam yang saya pelajari, sama saja kau hina dirimu sendiri. Itu menurut ilmu Islam yang saya pelajari sih begitu kayaknya. Kalau kau menghina sesama manusia, sama saja kau menghina dirimu sendiri. Makanya kan ada juga bilangnya karma berlaku. Karma pasti berlaku. Jadi perlu hati-hati. Memangnya mentang-mentang tidak kelihatan dirimu, cuma kata-kata yang kau ucapkan, kau caci, kau hina orang, kau terus tidak mempertanggungjawabkan, tetap kau pertanggungjawabkan. Namanya aja menghina. Tuh mesti kita edukasikan buat teman-teman supaya, karena banyak saya lihat di YouTube itu, di Facebook, di mana setiap orang berkomentar pasti saja yang jelek-jelek. Jadi ada yang bagus, nah itu saja. Ada yang bagus sekali, tapi kalau jelek sekali. Cuma dua itu, nggak ada versi lain. Makanya memprihatinkan lah. Masa kita sesama manusia mau mencaci maki. Sangat memprihatinkan sebenarnya. Dan saya tahu orang-orang seperti itu tuh orang-orang yang banyak faktornya lah. Orang-orang seperti yang begitu, yang selalu mencaci saudaranya sendiri, mencaci dirinya sendiri. Sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, kita mau mencaci. Mereka kan masing-masing diberikan kehidupan yang berbeda. Janganlah yang baik kehidupannya terus kamu caci orang yang tidak baik kehidupannya. Itulah karena dia, itulah takdir yang dipilih. Padahal Tuhan kasih kau otak untuk berpikir bahwa baik buruknya ini, hanya perlu belajar. Jadi jangan kita saling menghina. Jangan kita saling menghina, mencaci satu sama lain. Nah, itu perbuatan yang tidak baik. Itu teman-teman. Apalagi sudah menyangkut masalah innalillahi. Banyak saya lihat di medsos itu. Karena saya bukan cuma pemain YouTube saja, penonton YouTube teman. Lantaran saya nonton YouTube terobsesi, ya mudah-mudahan saya bisa mencerahkan, memberikan edukasi, mengedukasikan kebaikan. Tapi sayang, seribu sayang, kalau kita bicara kebaikan tidak ada menonton. Iya, kalau kita bicara kebaikan jarang orang menonton. Heran saya. Tapi kalau kita bicara kejelekan, mencaci ini, memfitnah ini, innalillahi, sampai puluhan ribu orang menonton. Iya, kayaknya masih banyak orang yang malas lihat kebaikan. Mungkin karena pintar semua sudah barangkali. Tapi kalau pintar kan tidak ada yang namanya mencaci maki. Kalau orang pintar itu sebenarnya tidak mencaci maki. Cuma orang bodoh saja mau mencaci maki. Cuma orang bodoh saja mau fitnah orang itu. Semua orang tidak berakal. Janganlah bilang orang bodoh lah. Kata Babe Aldo, jangan bilang orang bodoh. Kalau jujur aja, bukankah orang bodoh yang selalu menghina saudaranya sendiri?
walaupun memang bukan satu kandungan, tapi kan sama-sama saudara, saudara dari satu nenek kalau dia tahu. Manusia pertama kan di muka bumi yang diturunkan kita tahu siapa. Dari asal mulanya manusia dari mana. Jadi kita ini saudara sebenarnya. Kita saudara jauh. Tapi satu keturunan yang tidak mau mengaku ya. Wallahu alam. Gak tahu keturunannya siapa itu kalau tidak mau mengaku, bilang dia keturunan Nabi Adam. Manusia itu asal mulanya dari Nabi Adam. Manusia pertama diturunkan ke muka bumi itu kan Nabi Adam. Jadi kalau tidak meyakini seperti itu ya, terus keturunannya siapa dah? Makanya kalian seharusnya sadar lah, meleklah matamu itu, buka matamu. Supaya kau tahu bahwa tidak bagus mencaci sesama manusia. Kalau tadi ciptaan Tuhan yang lain wajar lah, karena mereka tidak diberikan akal, cuma diberikan otak. Kita manusia paling sempurna diciptakan Tuhan, tapi kalah dengan ciptaan Tuhan yang lain, kayak tidak berakal, punya otak tapi tidak punya akal. Iya, masa kita mau sama seperti itu? Sudah tahu tidak bagus, masih mau dibikin. Tuh kritik keras buat saya, teman-temanku semua. Kalau memang hanya benci yang ada dalam hati, mulai tidak usah komentar. Karena komentarmu itu akan kau pertanggungjawabkan dunia maupun akhirat. Saya jamin tuh. Jadi kasih pendapat boleh, bertukar pendapat boleh, tapi jangan menghina lah, jangan mencaci maki, ngatain yang kurang-kurang ajar. Kalau kau tidak suka sama seseorang, doakan saja orang itu supaya sama-sama dengan kau. Ya, lebih bagus begitu. Lebih kita doakan saja orang itu biar sama seperti kita, seperti paham dengan kita, sejalur dengan kita. Doakan saja, karena Tuhan itu tidak pernah tidur, pasti dilihat kelakuanmu semua. Apapun yang kau sembunyikan, walaupun kau tidak tampilkan videomu, fotomu di YouTube itu, di Facebook, walaupun kau tidak tampilkan fotomu itu, kau pasti ditahu bahwa kau yang bikin begini. Ya, walaupun kau tidak tampilkan gambar videomu di sana, tetap kau ditahu bahwa oh si A begini, si B begini. Jadi teman-temanku, stop, berhentilah. Berkomentar di YouTube tidak baik, di Facebook tidak baik. Kalau salah ya diingatkan aja. Mas, salah mas, jangan begitu, tidak baik. Kan itu lebih baik, dikasih saran, dikasih baik. Sama dengan saya kan, saya tahu itu baik, saya itu tidak baik kan, saya ingatkan bahwa bosku, kalau berkomentar kalau mau tidak baik itu saling mencaci maki, saling menyalahkan, mentang-mentang beda pendapat mau dijadikan musuh. Jangan mentang-mentang beda pendapat mau dijadikan musuh, tidak baik begitu. Itu namanya mengingatkan saudara-saudaraku semua. Ingat, Tuhan itu tidak tidur. Kalian pasti ditahu, walaupun Tuhan memang menciptakan dua, ada yang baik, ada yang buruk. Masa kamu pilih yang buruk? Masa kamu pilih yang buruk?
Pakai akal lah, pakai akal. Jangan pakai otak. Kalau otak kau pakai begitu, yang pakai akal, pemikiran, dipikir dulu. Oke, saudara. Mudah-mudahan bermanfaat edukasi kali ini, karena masih banyak saya lihat di YouTube, di Facebook, di media sosial yang komentar netizen itu innalillahi. Ya. Saya terus terang aja innalillahi. Makanya saya berikan edukasi, mudah-mudahan jangan lagi begitulah. Karena kalian pasti pertanggungjawabkan perbuatan kalian. Apapun yang kau tanam pasti kau akan mendapatkan hasilnya itu. Tidak mungkin kau tanam cabai, kalau apa yang kau dapat. Sudah berbusa-busa mulutnya Pak Ustaz, kasih tahu begitu. Sudah berbusa-busa mulutnya orang, kasih tahu begitu. Tambah lagi saya ingatkan, sekedar mengingatkan. Kalau boleh, kau ada orang yang bikin video benci satu begini, kan banyak juga itu saya lihat. Orang bikin video tapi membenci si A, akhirnya komentarnya ikut-ikutan membenci si A, padahal dia tidak tahu siapa si A itu. Kan banyak begitu. Si B memuji si B, si A, dukung lagi semua si A, membenci si B. Banyak saya lihat begitu. Makanya janganlah ikut-ikutan lah, bikin dosa, bikin ketidakbaikan. Masa aku mau pilih lagi yang buruk dari, mau kau pilih yang tidak baik daripada yang baik? Gimana kau taruh akalmu sih lo? Gimana kau taruh itu otakmu dikasih kau Tuhan itu, atau akal yang dikasih kau Tuhan itu? Kalau kau mau menuruti hal-hal yang tidak baik. Ada satu orang bikin video mencaci si A, ikut-ikutan semua mencaci, menghina, itu namanya tersesat, disesatkan. Walaupun lebih besar dosanya yang bikin video itu, tapi ya kalian juga kena semua dampaknya teman. Pasti kalian kena dampaknya semua, karena kalian ikut-ikutan juga menghina. Banyak sekarang, zaman sekarang itu begitu, kentara sekali kelihatan. Ya, jadi janganlah ikut-ikutan ya. Oke, mungkin sudah cukup bikin videonya. Janganlah ikut-ikutan, santai saja daripada kalian bikin dosa. Ingat itu aja sudah, manusia paling sempurna diciptakan Tuhan yang telah ke manusia. Masa mau kok sama dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, tidak memakai akalnya, cuma ada otaknya tapi tidak ada akalnya. Harusnya kita berpikirlah, kalau tidak baik janganlah dibikin. Kalau tidak baik jangan dibikin. Makanya harus pakai akal, jangan pakai otot. Itu versinya Usman, urusan sergap mengedukasikan ancaman para kalian. Karena itu mengancam, itu banyak ancamannya teman-teman. Pokoknya dunia akhirat kau dapat itu ancamannya itu. Dunia akhirat kalau kamu mau tahu. Dan memang banyak yang ikut-ikutan tidak tahu, cuma dengar berita bohong, cuma mendengar berita-berita begini. Itu coba komentar begini, menjelek-jelekan yang ini. Sampai paling sadisnya teman, sampai paling sadisnya ini. Cucu nabinya sendiri deh hina, saking sadisnya. Itu saya lihat itu banyak, apalagi sekarang, karena itu yang dipermasalahkan sekarang. Walaupun kita tahu pro kontra itu ada ada yang baik, ada yang buruk. Diciptakan Tuhan ada dua, tidak bisa cuma satu. Ya, Tuhan tidak menciptakan satu, Tuhan menciptakan dua, baik buruk. Nah, jadi saya hanya sekedar mengingatkan, kalau kau pilih jalan buruknya ya boleh-boleh aja sih sebenarnya. Apa bukan saya juga yang tanggung nanti? Kan nanti juga aku di blender di neraka nanti. Iya, bukan juga saya. Cuma jelek kalau kita sebagai saudara segini
melihat sesuatu yang begitu tidak baik baru kita tidak ingatkan, jelek namanya, tidak bagus. Kita ini manusia harus saling mengingatkan satu sama lain ke jalan yang benar. Kalau ada teman kita yang tersalah, harus kita ingatkan supaya tidak berlarut-larut dalam kesalahan sampai-sampai ke senter jerumus. Banyak itu teman-teman. Dari segi sosial media ini banyak juga sudah yang dipenjara, banyak juga sudah ditakut-takuti, banyak juga sudah yang kena banyak, pokoknya banyak di risikonya deh. Sedangkan saya juga sebenarnya banyak bilang begini, pasti ya ada yang tidak suka, pastilah. Tapi kalau ada yang tidak suka seperti begini, ya pasti itu orang perlu dipertanyakan lah. Karena masa saya suruh kau demi kebaikan kau tidak suka? Dari segi pembelajaran saja, adakah orang mencaci orang? Adakah orang menghina orang? Adakah orang mencela orang? Itu perbuatan baik. Itu segi pelajarannya. Dari itu kan pelajaran SD sebenarnya. Ya oke lah teman-temanku dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan edukasi kali ini bermanfaat. Sehat selalu. Jangan lupa share ke teman-teman semua, share ke sosial media supaya bisa teman-teman mengerti bahwa begini ya, tidak baik begini, baik begini ya. Kalau tidak tahu lebih baik dia. Oke, sehat selalu. Jangan lupa di like, share, subscribe kalau mau. Tapi tidak mau tidak apa-apa. Karena kalau kau subscribe itu pencet tanda loncengnya, kau mendapatkan semua video-video terbaru dari kami. Dan itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Ada itu tulisan subscribe itu, kalau kau buka video ada tulisan subscribe itu warna merah, itu dipencet. Dan ada juga tanda loncengnya, pencet juga itu, supaya teman-teman semua mendapatkan video-video terbaru dari Acis Pertiwi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua.